Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasyidin, amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sudah tidak terasa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa bulan Ramadan. Namun sekarang waktu demi waktu tidak terasa banget setiap tahun kita melaksanakan bulan Ramadan. Namun kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita ibadah, wajib hukumnya ibadah itu dengan ilmu terlebih dahulu. Ditakutkan apabila kita ibadah hanya asal-asalan, ibadah hanya sekedar ibadah saja, tidak dengan ilmunya, ditakutkan mardudatun la tuqbalu, ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dan keterangan-keterangan di dalam kitab Ta'limut Ta'alim, barang siapa orang yang hanya sekedar beribadah saja namun ilmunya tidak ada, tidak punya, dan tidak belajar tentang ilmu bulan Ramadan, ilmu puasa, ilmu ibadah lainnya, maka ditakutkan ibadah kita mardudatun la tuqbalu, ditolak. Maka dari itu kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kita diperuntukkan, diwajibkan yang pertama itu adalah ilmunya terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu tata caranya tentang puasa, tentang ibadah di bulan Ramadan, otomatis amal pun, ibadah apapun akan lebih bagus lagi, akan lebih indah lagi, akan lebih enak lagi dijalankannya. Dibandingkan kita hanya sekedar ibadahnya tidak mempunyai ilmu, hanya sekedar ibadah asal-asalan. Beda dengan orang-orang yang mempunyai ilmu lalu ilmunya diamalkan dengan amal tersebut. Maka dari itu kita harus tahu tata caranya puasa, harus memahami bagaimana sunnah-sunnahnya puasa, bagaimana makruh-makruhnya puasa, bagaimana hukum-hukumnya puasa. Maka dari itu apabila kita ingin diterima puasanya, ingin diterima ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita kaji lagi, kita ngaji lagi dari kajian-kajian guru-guru kita, ulama-ulama kita, syekh-syekh kita di luar sana. Apabila kita tidak ada niatan untuk senantiasa menimba ilmu, mencari ilmu, maka ibadah kita ditakutkan sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam kitab Miftahus Sudur, banyak orang-orang yang ibadah, banyak orang-orang yang sholat, banyak orang-orang yang puasa, namun sholatnya hanya sekedar sholat saja, puasanya hanya sekedar puasa saja, namun ruhnya tidak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ibadahnya hanya sekedar ibadah saja, tidak memiliki ilmunya. Maka dari itu, apabila kita tidak mau disebut oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sholat hanya sekedar sholat, ditakutkan fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun, ditakutkan sholat kita hanya sekedar sholat saja, ditakutkan ketika kita hanya sekedar sholat, jasadnya saja sholat, jasadnya saja puasa, namun ruhnya tidak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu jasad dan ruh kita ditakutkan tidak mempunyai cahaya nur dan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dari saya. Intinya kita harus senantiasa, nomor satu itu adalah ilmu. Harus ilmu terlebih dahulu kita gali, kita gapai. Ketika ilmu sudah bisa tata caranya, hukum-hukum puasa, bagaimana caranya puasa, bagaimana apakah kita tahu batal-batalnya puasa, pembatalan puasa, makruhnya puasa, maka apabila kita sudah tahu, sudah mengkaji dari guru-guru kita, dari ulama-ulama, insya Allah segala amal ibadah kita pasti akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.